Janji Sintayong bawa timnas Indonesia berprestasi di Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong memasang target tinggi di Piala Asia 2023 mendatang. Seperti diketahui, skuad Garuda lolos ke babak penyisihan grup yang akan digelar di Qatar 14 sampai 24 Januari 2024. Pada turnamen ini, mereka akan bersaing dengan Jepang, Vietnam, dan Irak untuk lolos ke babak selanjutnya. Di babak kualifikasi Piala Asia 2023, perjalanan timnas Indonesia cukup terjal. Mereka lolos dengan status runner-up terbaik dari grup A. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mencatatkan 6 poin dari 2 kali menang dan sekali kalah. Kemenangan atas Nepal akhirnya membawa skuad Garuda kembali berlaga di Piala Asia. Setelah lolos, ujian belum berakhir bagi skuad Garuda. Mereka masuk dari pot 4 dan akhirnya bertemu lawan-lawan tangguh di Asia. Terkait hal ini, Sintayong menyadari jika perjalanan mereka akan semakin sulit di Piala Asia nanti. Namun hal tersebut menjadi motivasi agar mereka harus berjuang lebih baik lagi. Pertama-tama, kami adalah tim dengan peringkat terendah di pot 4. Jadi ada beberapa hal yang penting untuk berpartisipasi. Saya ingin menggunakannya sebagai batu loncatan untuk naik ke atas. Kami perlu melihat area yang bisa kami tingkatkan, kata Sintayong. Tampil di Piala Asia mendatang, pelatih asal Korea Selatan ini memastikan mereka akan datang dengan semangat berlipat. Salah satunya karena kegagalan Indonesia menggelar Piala Dunia U20 2023. Saat itu penolakan yang dilakukan terhadap kedatangan timnas Israel membuat FIFA akhirnya mencabut status tuan rumah. Menurutnya, sejak pembatalan tersebut banyak penggemar yang merasa kecewa karena batal melihat pemain muda dari seluruh dunia. Dia menegaskan jika akan menembus kekecewaan tersebut dengan prestasi terbaik di Piala Asia mendatang. Karena kami mencoba menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA U20 dan kami tidak berhasil. Kami ingin menembusnya di Piala Asia, pungkasnya. Di sisi lain, Marcelino Ferdinand berharap banyak pemain Indonesia susul ke Eropa. Gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand berharap di masa depan banyak pemain yang memilih untuk berkarir di luar negeri. Seperti diketahui, Marcelino pada musim lalu masih menjadi pemain Persebaya Surabaya, namun dia mengambil keputusan penting dengan pindah ke Belgia bersama Khames Kadensi. Memilih abroad di usia 18 tahun, dia akhirnya mendapatkan kepercayaan penuh dari tim pelatih meski masih muda. Buktinya, dia sudah tampil dalam 4 pertandingan di Liga 2 Belgia. Selain itu, Marcelino jadi salah satu pemain yang menonjol saat berada di timnas Indonesia dan timnas kelompok umur. Kematangan saat ditempa di Eropa dipercaya membuat Marcelino makin matang bermain dengan seniornya di skuad Garuda. Berbicara tentang karirnya di Eropa, Marcelino Ferdinand menjelaskan jika dia ingin terus menimba ilmu dan berkarir lama di sana, termasuk bersaing untuk mendapatkan tempat di tim utama. Hal tersebut bukan hanya mimpi, karena di Belgia mereka cukup memberikan tempat untuk pemain muda. Saya rencana kembali pada awal musim. Saya harap akan berkembang semakin banyak menit bermain, dan saya ingin stay lama di sana. Rata-rata pemain di sana 20 hingga 21 tahun. Saya yang 18 dan sudah mendapat kepercayaan menit bermain, kata Marcelino Ferdinand dilansir bolasma.com dari laman kompas.com. Salah satu bukti sambutan yang hangat bagi timnya adalah saat dia bisa mencetak gol di kompetisi resmi, yakni saat pertandingan Khames Kadensi melawan RE Virton. Setelah gol tersebut, dia mendapatkan apresiasi dari tim dan memberikan motivasi agar terus berkembang. Menurutnya, langkah tersebut membuat dia nyaman dan bisa mudah beradaptasi dengan tim. Ketika saya mencetak gol, setelah pertandingan saya suruh maju ngobrol. Saya bersyukur teman-teman sudah support dan welcome. Pemain kelahiran Jakarta ini berharap ada banyak pemain yang menyusul untuk berkarir di Eropa. Menurutnya, banyak pengalaman yang bisa diambil saat pemain memilih untuk abroad. Selain itu, mental pemain jadi semakin matang dan harus bisa beradaptasi dengan segala kondisi. Saya tertekan seharusnya kita pemain Indonesia bisa main di sana. Cuma masalah mental dan pengalaman, ujarnya. Argentina dipastikan datang dengan skuad terbaik untuk lawan timnas Indonesia. Angin segar didapatkan timnas Indonesia jelang FIFA Matchday bulan Juni mendatang. Sebelumnya, banyak yang beranggapan jika Argentina tidak akan menurunkan skuad terbaiknya saat melawan Garuda.
Salah satunya pemain bintang mereka yakni Lionel Messi. Bahkan, netizen menganggap jika timnas Argentina tersebut hanya akan membawa timnas ke lombak umur. Setelah banyak perdebatan terjadi, prestasi akhirnya buka suara. Dalam rilis terbaru, disebutkan jika Argentina akan turun dengan skuad terbaiknya. Namun hal tersebut belum bisa dipastikan saat ini. Pasalnya pemilihan pemain adalah hak dari pelatih Lionel Scaloni, termasuk saat melawan skuad Garuda pada bulan Juni mendatang. Argentina dipastikan akan datang dengan kekuatan terbaiknya. Namun siapa-siapa pemain yang akan dipanggil itu wewenang pelatih Lionel Scaloni. Tulis laman PSSI. Sebelum tiba di tanah air, Argentina akan lebih dahulu bertanding melawan Australia di Beijing. Laga tersebut akan digelar pada 15 Juni mendatang. Setelah itu, mereka terbang ke tanah air untuk bertanding melawan anak asuh Sintayong yang akan digelar pada 19 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Agenda ini merupakan program tur Asia yang digelar oleh tim Argentina. Terkait laga uji coba melawan Argentina, Ketum PSSI Erick Thohir memiliki tujuan khusus. Menurutnya, sudah saatnya skuad Garuda mendapatkan lawan yang berat untuk menempa mental pemain. Selain itu, melawan juara Piala Dunia 2022 diharapkan membuat anak asuh Sintayong mendapatkan pelajaran karena mereka akan memaksimalkan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang. Tujuan utama dari FIFA Matchday tak lain mengasah mental, skill, dan mendapat pengalaman bertanding melawan tim-tim dari luar Asia Tenggara dan Asia. Garuda harus terus terbang tinggi karena melihat SEA Games kemarin, saya lihat pentingnya kekuatan mental pemain dalam menghadapi tekanan. Argentina saya yakini dengan status juara dunia di peringkat 1 FIFA akan memberi tekanan baik mental, teknik, atau strategi bagi timnas Indonesia. Tinggal bagaimana kita mengatasinya, tegas Erick Thohir. Di sisi lain, hasil drawing kualifikasi Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 ditantang Taiwan dan Turkmenistan. Hasil drawing kualifikasi Piala Asia U23 2024 akan dibahas di sini. Undian tersebut telah dilaksanakan pada Kamis 25 Mei 2023 siang. Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup K bersama Taiwan dan Turkmenistan. Timnas Indonesia U22 akan bertransformasi menjadi tim U23 setelah menjuarai SEA Games 2023. Kembali diasuh oleh Indra Safri, agenda Timnas Indonesia U23 kini berusaha untuk meraih tiket lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Ajang Piala Asia U23 2024 tersebut akan digelar di Qatar dan akan menjadi seleksi menuju ke Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 memiliki modal bagus berkat raihan emas di SEA Games 2023. Pada pentas tersebut, Garuda Muda bermain apik di sepanjang turnamen dengan memenangkan 6 dari 6 pertandingan dari fase grup hingga final. Di laga puncak, mereka mengalahkan Thailand U22 dengan skor telak 5-2. Pada ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024 nanti, Indra Safri masih bisa mengandalkan sejumlah pemain bintangnya, seperti Marcelino Ferdinand, Fajar Faturrahman, dan Rizky Ridho. Namun demikian, beberapa di antara mereka sudah menjadi bagian dari timnas senior dan hal ini perlu didiskusikan dengan Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia senior. Ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024 akan diagendakan pada tanggal 4 hingga 12 September 2023. Agenda tersebut cukup mepet dengan ASEAN Games 2022 yang dimulai akhir bulan September 2023 dan FIFA Matchday September 2023. Timnas Indonesia U23 yang masuk pot 2 tergabung grup K yang hanya terdiri dari 3 tim. Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk Taiwan dan Turkmenistan. Hampir seluruh grup berisikan 4 tim. Namun khusus grup K yang diisi oleh Timnas Indonesia U23 hanya ada 3 tim saja. Grup G, UEA, India, Maladewa, Cina. Grup H, Thailand, Malaysia, Bangladesh, Filipina. Grup I, Australia, Tajikistan, Laos, Korea Utara. Grup J, Arab Saudi, Kamboja, Lebanon, Mongolia. Grup K, Turkmenistan, Indonesia, Taiwan.